kenapa Allah menciptakan malaikat sedangkan Allah sendiri Maha Kuasa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik, sangat baik. Alhamdulillah. Anda sendiri? Begitupun dengan saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Nah, ngomong-ngomong, untuk season pertama, untuk season kali ini, pada malam hari ini, nah, ngomong-ngomong, untuk season hari ini kita akan membahas apa ya? Nah, baru kepikiran nih saya. Mungkin ini menarik untuk dibahas nih. Saya pernah lihat di sosial media ada sebuah foto yang menurut saya itu unik. Bentar, saya kaget. Ini foto apa nih? Nah, Nah, saya curiga nih, karena wajah-wajah Anda wajah-wajah yang meragukan. jangan berprasangka buruk dulu. Ya saya nggak seudon, saya cuma don mutlak. Nah, maka dari itu saya jelaskan dulu. Ya. Baru nanti Anda Ya, kasih silakan. kesimpulan. Gitu, jangan main foto-foto aja, Anda pikirnya kemalaman mulu nih. Jadi Ya. gini, Karena kan Anda belum nikah, saya khawatir. iya mudah-mudahan dipertemukan dengan jodohnya. Kapan? Ya, gimana Allah aja lah. Iya. Kalau Allah memanggil Anda, Ya. panggilan itu ada 3 dan lu seudon lu. Iya. Ada seudon. Ada panggilan untuk kita bersujud kepadanya, panggilan adan. Iya. Ada panggilan kita menuju Baitullah. Iya. Panggilan ke Baitullah. Ini Ya. yang ketiga ini. Mau Nah. gak mau itu pasti panggilan ke rahmatullah. Anda dulu aja. Loh, kan umur gak ada yang tahu. Iya. Bisa jadi Iya. Anda dulu, Iya. ya kan? Saya nyusul. Iya. Atau sebaliknya, saya nyusul, Anda dulu. Kan gitu. Gitu konteksnya. Oke, pokoknya lanjut ke pembahasan ya. Ya, foto apa? Ya, Nah, ada sebuah foto yang menurut saya unik. Nah, di dalam foto tersebut ada foto yang menunjukkan anak kecil memakai celana dalam nih. Oh, terus? Nah, anak kecil tersebut memakai celana dalam, Nah, bersayap, ya. membawa tongkat, Nah, dan di atasnya itu kayak ada donat yang muter-muter gitu loh. Ada bebek, ada pokoknya kuning-kuning gitu lah. oh. Ngerti lah, Anda pasti ngerti ya. Itu tongkat apa itu kata? Menurut Anda itu apa? Nah, saya berpikir, apakah itu yang disebut malaikat? Jadi tema saat ini membahas malaikat. Hmm. Oke. Jadi gini ya. Sebelum saya jawab Ya, pertanyaan Anda, ya. bahwasannya malaikat itu yaitu makhluk ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Dari cahaya. Nah, jadi Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 1. Maaf, surat ke-36 ayat 1. Quran surat Al-Fatir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaika rusuli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat tersebut isi kandungannya bahwasannya Allah ya, pencipta langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Ya, jadi utusan di sini berbagai macam utusan, ada tugasnya masing-masing gitu. Selain nabi dan rasul, tentu dari manusia, ini malaikat, makhluk juga yang diciptakan. Nah, yaitu mempunyai sayap. Nah, kalau sayapnya iya, dan masing-masing ada 2, ya, ada 3, ada 4. Allah menambahkan pada ciptaannya yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa.
atas segala sesuatu. Nah, itu dalam Quran surat Al-Fatir ayat 1 Allah menciptakan malaikat, ya, mengutus malaikat dan memiliki sayap. Tapi kalau memakai celana dalam dan terdapat donat menurut Anda, itu saya belum pernah mendengar. Bahkan menurut saya tidak seperti itu. Karena guru saya sewaktu masih sekolah menjelaskan malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin itu diciptakan dari api, nah manusia diciptakan dari saripati tanah. Nah itu dari tanah. Nah, makanya saya tanya sama Anda, apakah itu yang disebut malaikat? Bagi saya sih bukan seperti itu malaikat. Berarti bukan. Bukan. Toh walaupun misalkan ada yang mempercayai itu malaikat, ya mungkin bukan cara kita mengimaninya seperti itu. Yang dalam aturan Islam, malaikat itu diciptakan dari cahaya dan memiliki sayap, mempunyai tugasnya masing-masing. Nah, itu. Lalu apa hukumnya kita mengimani malaikat? Sudah jelas ya, karena kita mengimani malaikat itu harus wajib hukumnya. Kenapa? Karena mengimani malaikat itu salah satu bagian dari rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. kedua, iman kepada Kitab. Iman kepada malaikat. Baru ketiga, kitab. Keempat, roh. Rasul. Kelima, hari kiamat. Keenam, Qada dan nah qadar. berarti mengimani malaikat yaitu hukumnya Wajib. karena bagian dari rukun Iman. yang kedua. Nah, yang kedua, Iya. awas. Itu, maka dari itu wajib hukumnya rukun. Rukun iman. Apa sih artinya rukun? Tahu nggak? Oh, damai, nggak berkelahi, tentrem, ayem, bukan. Jadi rukun di sini itu sesuatu yang harus ada. Rukun iman, jadi sesuatu yang harus ada di dalam kita yakini, di dalam keyakinan kita tanpa terkecuali. Itu. Ini warnanya apa? Tahu nih apa? Gelap-gelap bagus sih. Warnanya, saya nanya. Menurut Anda? Loh, saya nanya kok balik nanya. Menurut Anda ini apa warnanya? Hitam lah. Hitam atau putih? Hitam. Benar. Kalau putih saya, kalau hitam Anda. Ini hitam. Nah, Iya. sekarang aja masih warnanya Merah. merah. Karena ini udah merah. Kita udah yakin ini merah. Nah, jadi yang namanya iman itu sesuatu yang kita yakini tanpa terkecuali. Kalau dalam definisi, ya, itu menurut istilah pemahaman. Kalau secara pengertian, iman itu antasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati, wa taqriru bil lisan, diucapkan oleh lisan, wa tuf'alu bil hal, dan dilakukan oleh perbuatan. Itu artinya iman. Baik. Nah, lalu kenapa Allah menciptakan malaikat sedangkan Allah sendiri maha kuasa? Wah, pertanyaannya nih, Masya Allah. Jadi hemat saya itu pernah saya tanyakan juga kebetulan kepada guru saya sewaktu saya masih sekolah. Jadi beliau mengatakan seperti ini, Allah memang maha kuasa. Allah memang maha kuasa. Atas kekuasaannya itu Allah menciptakan, Allah itu sedang membimbing, mendidik kita, bahwasannya Allah bisa menciptakan yang namanya malaikat agar kita mengetahui kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Bukan berarti penciptaan Allah itu sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Ya kembali lagi, Allah menciptakan halis, bulu halis, itu pasti ada maksud dan tujuannya. Allah tidak akan mensia-siakan ciptaannya, ya kan, untuk menghalang barangkali bila mana ada kena air tidak langsung kena mata, karena mata ini adalah salah satu sentral penglihatan kita. Bulu hidung, ya kan, yang kita hirup udara setiap hari itu kan belum tentu bersih, makanya ada udara-udara molekul-molekul yang kotor sehingga nyangkut di bulu ini akan memfilter, makanya kita hirup tetap aman, ya kan. Nah, itu
itu baru bulu mata dan bulu hidung, bulu yang lain. Jangan dilanjutkan. Nah, ya mungkin itulah salah satunya ya. Maka dari itu kesimpulannya Allah menciptakan malaikat itu membuktikan bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa, ya, maha segalanya, maha bisa. Gitu. Itu Allah mendidik kita agar kita mengetahui bahwasannya Allah menciptakan atas kekuasaannya tanpa ada yang bisa menandinginya. Bukan berarti Allah tidak kuasa. Kenapa kau harus menciptakan malaikat? Padahal Allah bisa, kun fayakun, jadi maka terjadilah. Mengapa? Karena Allah maha kuasa, berhak, Allah maha berkehendak, ya, juga ciptakanlah malaikat agar kita mengetahui bahwasannya Allah itu maha pencipta, maha kuasa, dan maha yang lain. Lalu apakah ada yang diwajibkan untuk kita mengetahui malaikat tersebut? Malaikat itu yang wajib kita imanin, ya, pada dasarnya itu terdapat 10. Yang wajib kita ketahui? Ya, satu malaikat Jibril. Nah benar, Jibril. Tugasnya untuk mengantarkan wahyu, ya, menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul, ya kan? Yang kedua Mikail, yaitu malaikat Mikail itu tugasnya mengantarkan rezeki. Oke. Yang ketiga Israfil, malaikat Israfil, tugasnya untuk meniup trompet. Sangkakala. Jadi malaikat Jibril, Mikail, Israfil tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat malaikat Israel. Nah, Israfil tugasnya mencabut nyawa Anda. Ya, mencabut nyawa makhluk hidup. Gitu. Nah, kemudian Munkar, Nakir, 56. Kalau nggak salah itu bagian sesi pertanyaan dalam kubur. Ya, tugasnya untuk menanyai pertanyaan dalam kubur. Munkar, Nakir, Rokib, Atid itu untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Oke, kalau malaikat, tidak salah. Ya, malaikat Rokib mencatat amal baik, kalau malaikat Atid mencatat amal buruk. Kemudian malaikat Malik itu untuk menjaga pintu neraka. Oke. Kemudian malaikat Ridwan untuk menjaga pintu surga. Oke, menjaga pintu surga. Lalu perbedaan malaikat dan manusia itu apa? Nah, perbedaannya sudah jelas ya. Yang pertama malaikat dan manusia dulu ya. Atau semuanya dulu lah keseluruhan. Malaikat sudah jelas diciptakan dari cahaya, dari nur. Kemudian jin, setan, iblis itu diciptakan dari api. Nah, manusia diciptakan dari saripati, tanah, ya, dari tanah. Nah, kemudian perbedaannya di antara tiga makhluk ini sudah jelas. Malaikat itu makhluk yang paling taat, ketika Allah memerintahkan sujud, ya bersujud, terus sujud. Dan ketika Allah memerintahkan untuk bangkit, ya bangkit dari sujudnya itu. Berdoa terus tanpa henti-henti. Itu malaikat. Kalau yang namanya iblis, jin, setan, terdapat dari api, itu diciptakan dari api. Memang ini diciptakan untuk menggoda manusia, menggoda keimanan, kan? Seperti itu. Maka dari itu setan itu memang musuh yang nyata. Inna syaiton aduwwum mubin. Dalam Al-Quran sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata.
Kemudian manusia itu bisa, karena manusia ini kedudukannya lebih mulia dari kedua makhluk ini. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan terdapat nafsu. Gitu loh. Kalau malaikat kan tidak. Kalau manusia diciptakan nafsu. Makanya bila mana manusia ini baik, takwa kepada Allah, maka derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Nah, bila mana manusia ini tidak taat kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, maka statusnya dia bisa lebih rendah dari iblis, bahkan hewan sekalipun. Seperti itu. Itu tentang masalah malaikat. Ada lagi? Apa benar iblis itu dulunya taat kepada Allah dan tinggal di surga? Baik. Jadi ini menceritakan tentang penciptaan ya. Jadi Allah itu menciptakan makhluk, alam semesta beserta isinya. Itu yang diciptakan awal mulanya, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad. Dan ini saya menyampaikan apa yang guru saya sampaikan sewaktu saya masih sekolah dulu di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Saya masih ingat itu. Beliau mengatakan bahwasannya penciptaan yang pertama yaitu Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Kemudian bumi beserta isinya selama 7 hari 7 malam. Kenapa kok 7 hari 7 malam, tidak langsung sekalian 1 hari? Bukan berarti Allah tidak mampu, tetapi Allah mengajarkan kepada kita bahwasannya sesuatu itu ada proses. Jadi Allah mendidik kita tentang proses gitu. Nah itu ya, ketika sudah menciptakan alam semesta beserta isinya, nah, sebelum jin ya, sebelum ada malaikat, di situ baru setelah alam semesta diciptakan, maka Allah menciptakan malaikat. Malaikat entah itu diantara keduanya saya kurang tahu ya. Nur Muhammad, kemudian malaikat, baru bumi, alam semesta maksudnya. Entah itu setelah Nur Muhammad ini langsung ke bumi lalu malaikat gitu kan. Nah, setelah penciptaan itu, maka ciptalah yang namanya iblis ini. Ya, dan iblis ini adalah makhluk yang paling bagus, tampan, rupawan. Baguslah, terlihat bagus. Dan penghuni surga. Nah, setelah iblis ini telah diciptakan, maka Allah menciptakan yang namanya manusia. Itu diawali dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, seluruh ciptaannya disuruh sujud kepada Nabi Adam. Bukan berarti menyembah Nabi Adam. Secara makna, ini loh ciptaan saya. Nah, jadi itu adalah hasil ciptaan Allah, pada hakikatnya bersujud kepada Allah. Tetapi semua makhluk itu ada satu yang tidak mau bersujud, yaitu iblis itu. Nah, karena apa? Iblis beralasan Adam itu tercipta dari tanah, sedangkan saya dari api. Dia lebih baik dari saya. Sombong. Maka dari itu Allah mengusirnya. Jadi makhluk terkutuk hingga yaumul qiyamah. Nah itu cerita singkat di dalam kitab Daqaiqul Akhbar yang disampaikan oleh guru saya sewaktu saya masih sekolah dulu. Seperti itu. Maka dari itu bila mana manusia ini ya, diciptakan, itu kata saya Allah menciptakan itu tidak ada yang sia-sia ya, menciptakan manusia karena ada kita ini penduduk surga awalnya ya, karena iblis ini dikeluarkan sehingga merasa dendam sampai yaumul qiyamah, dendam kepada umat manusia, makanya digodalah Nabi Adam, terutama Ibu Siti
Hawa. Ya, Siti Hawa digoda memakan buah khuldi. Buah khuldi tersebut dilarang oleh Allah, sehingga larangan tersebut dilanggar, sehingga nah diturunkanlah ke muka bumi ini atas kehendak Allah. Nah, maka dari itu sehingga saat ini yang menempati dunia ini yaitu manusia. Nah, di dalam kitab Daqiqul Akhbar, dalam kitab Daqiqul Akhbar, sebelum manusia itu ada yang menempati bumi ini. Namanya Aljan Banul Jan. Jadi Aljan Banul Jan itu makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk mengurus bumi ini, alam semesta bumi ini, terutama bumi ini ya. Tetapi tidak baik mengurusnya, malah memperburuk hingga Allah mengazabnya sehingga punah semua. Kalau hemat saya pribadi, mungkin Aljan Banul Jan dulu itu nyata, seperti halnya makhluk kita terlihat gitu ya. Entah dalam segi bentuk tidak dijelaskan. Yang namanya Aljan Banul Jan itu anak turun jin kalau nggak salah itu. Ya kan dulu orang-orang yang penelitian tentang semacam penemuan ya kan, tulang berulang itu sebelum Nabi Adam loh ya, kan terlihat kayak seperti dinosaurus. Barangkali dinosaurus itu Aljan Banul Jan, mungkin itu pemikiran saya, cuma belum saya tanyakan waktu itu Mbak, karena saya lupa apakah itu Aljan Banul Jan itu. Yang jelas Aljan Banul Jan itu ketika diperintah oleh Allah untuk mengurus bumi ini, dia bukan malah mengurus, malah merusak. Akhirnya diberi azab, punahlah sampai saat ini. Setelah itu ya ditawarkanlah malaikat, tidak sanggup, gunung tidak sanggup, semuanya tidak sanggup dalam mengelola ya, menjadi khalifah fil ard gitu. Tidak ada yang mampu, sehingga Allah menciptakan yang namanya manusia untuk mengisi bumi ini. Nah itu di alam semesta. Nah itu mungkin ya, kita terlalu melebar nih. Yang penting, yang jelas intinya Allah menciptakan malaikat bukan berarti Allah tidak berkuasa, tapi Allah telah mendidik kita ya, bahwasanya Allah bisa menciptakan makhluk yang bernama malaikat, dan ada maksud dan tujuannya, ada manfaatnya untuk tugas, ada diberikan tugas masing-masing, untuk tugasnya masing-masing. Dan wajib yang kita ketahui itu ada 10. Iya, wajib kita imanin juga gitu. Nah, apakah malaikat jumlahnya ada 10? Ya, yang wajib kita ketahui itu apakah ada lebih? Ada banyak sih, ada banyak, ada malaikat penjaga matahari, penjaga bulan, yang di dalam kitab Daqiqul Akhbar itu ya. Terus malaikat sebelum Munkar Nakir datang namanya malaikat Aru, malaikat Rahmat. Nah itu yang jelas pada materi kali ini cukup saja yang wajib kita ketahui 10 itu. Aslinya kan banyak gitu, tapi Banyak. yang wajib kita ketahui itu ada 10. Iya. Dan wajib kita imani juga kan. Iya. Dan mungkin itulah pembahasan kali ini, yaitu pembahasan tentang malaikat, awal mula diciptakan dan tugas-tugasnya seperti apa dan fungsinya itu seperti apa. Pokoknya kita yang sudah mengetahui ya. Pokoknya saya terutama saya sudah mengetahui bahwa tugasnya malaikat itu seperti apa kan. Penciptaannya malaikat. Dan penciptaan malaikat itu kayak gimana. Bukan seperti halnya yang barusan pertama kali Anda tanyakan, memakai celana dalam, membawa panah, gitu kan. Terus terdapat donat gitu kan. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi banyak sekali kesimpulan-kesimpulan dari video kali ini yang bisa kita ambil ya. Yang tadinya tidak tahu apa sih itu malaikat, apa sih yang kayak seperti apa sih itu malaikat, dan sekarang sudah terjawab sudah di sini. Yang mudah-mudahan di video kali ini ya
bisa bermanfaat bagi Ya. kita semua. Amin. Ya, Dan apabila ada tutur kata dan ucap kurang berkenan, ya mohon maaf karena kami juga insan tak luput dari lupa dan kesalahan. intinya kita di sini mencoba untuk belajar dan menggali ilmu lebih dalam lagi Iya. untuk memperluas wawasan juga tentunya. Iya, tidak terlepas dari materi yang kita bahas ya, yaitu tentang mengimani malaikat, Cukup melebar sekali kan, dari pembahasan malaikat sampai pembahasan jin, jin dan manusia. terciptanya alam semesta dan beserta penghuni-penghuninya Iya. sebelum kita, Iya. terdahulu kita. Iya. Nah, mungkin kita cukup sudahi saja video kali ini dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kesehatan, Menambah kemudahan, keyakinan ya, menambah keyakinan. kita. Intinya kita harus tetap sehat selalu lah. Amin. Tetap semangat ya, jaga kesehatannya, semoga sehat dan sukses selalu buat kita dan pemirsa juga. Saya Nurul Huda. Dan saya Stenurkan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.